Kita jangan tertipu, terpedaya dengan seruan-seruan, dengan ajakan-ajakan, kreasi atau inovasi agama baru yang disebut dengan agama Ibrahim, Abraham religion. Ini kerjaannya Israel, kerjaannya Amerika untuk merayu dunia Islam, merayu negara-negara Islam, pemimpin-pemimpin dunia Islam untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, laknatullah, yang mereka telah membantai, mereka telah menjajah umat Islam di negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di negeri Palestina, di mana pusatnya adalah Baitul Maqdis. Di tahun 2019 mereka buat apa yang dinamakan sebagai Abraham Accords, Al-Ittifaq Al-Ibrahimi. Untuk apa? Normalisasi hubungan negara-negara Islam dan Arab dengan Israel, dan Islam dan Arab dengan Israel. Caranya bagaimana? Mengikis segala macam perbedaan-perbedaan sehingga tercipta harmoni, tercipta toleransi dan perdamaian antara bangsa-bangsa Muslim dengan Israel, dengan bangsa Israel. Tidak lama setelah itu mereka umumkan di pertengahan tahun 2020 mereka buat kreasi baru, apa yang disebut dengan Abraham religion, yang ingin membuat agama baru di luar dari agama Islam, ingin menyatukan akidah Islam, Yahudi dan Kristen dengan alasan bahwa tiga agama samawi yang besar ini adalah merupakan warisan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Betul, Nabi Musa adalah salah satu keturunan Nabi Ibrahim karena dia dari Bani Israel, keturunan Ishak dan Yakub. Betul, Nabi Isa alaihi salam adalah juga dari kalangan Bani Israel, keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Tetapi Nabi Musa dan Isa ini disebut di dalam Al-Quran sebagai Nabi dan Rasul yang membawa ajaran Islam, tauhid yang murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Ibrahim tidak bisa disebut sebagai Yahudi dan Nasrani sebagaimana pengertian agama sekarang. Karena Allah sudah menegaskan, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrik. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi dia adalah orang yang hanif, yang tegak lurus di atas fitrah Islam. Dia bukan orang yang musyrik kepada Allah. Dan juga Allah menegaskan, kenapa Ibrahim bukan Yahudi dan Nasrani? Karena Taurat dan Injil yang diturunkan kepada Musa dan Isa alaihi wassalam itu jauh diturunkan setelah Nabi Ibrahim wafat. Dan Allah sudah menegaskan ajaran tauhid yang asli yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, dilanjutkan oleh Nabi Musa, dilanjutkan lagi oleh Nabi Isa alaihissalam, itu kemudian dibawa dengan penuh amanah, dengan penuh kejujuran dan kebenaran, dijaga keasliannya, dijaga keotentikannya oleh Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada lagi agama di luar Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak diajarkan oleh Islam untuk menolak segala bentuk tahrif, penyelewengan dari akidah Islam. Kalau ada ingin membuat agama baru yang disebut Abraham religion, maka jelas ini bertentangan dengan akidah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ingin mengikis habis akidah Islam, dan kita ingin dileburkan dengan akidah-akidah yang musyrik, yang telah bercampur dengan kekufuran dan kemusyrikan, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kita menjaga kemurnian Islam ini sebagaimana yang telah dideklarasikan oleh Allah pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, pada saat Nabi menyampaikan khutbatul wada'. Allah menurunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Tidak ada lagi agama di luar agama Islam. Tidak ada lagi agama yang diridhai oleh Allah kecuali Islam, yang terakhir yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena agama ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bi'afwihi tughfarudz dzunub wal khati'at wa bikaramihi tuqbalul 'ataya wal qurbat
Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang mulia ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Mari kita perbanyak salawat dan salam, mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Zulhijjah senantiasa tidak henti-hentinya kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan asma Allah dan juga senantiasa mengingat kontribusi dan jasa besar yang telah ditorehkan oleh Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul, Khalilullah, kekasih Allah yang amat dicintainya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa ala nabiyina afdalus salati wassalam. Senantiasa lisan kita basah menyebut nama Nabi Ibrahim alaihi salam bersanding dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di setiap rakaat terakhir ketika kita membaca tahiyat. Senantiasa kita diwajibkan membaca salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nabi Ibrahim yang sejarahnya, perjuangannya, pengorbanan dan pengabdiannya senantiasa kita kenang, yang nusuknya, ibadah kurbannya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kurban yang terbaik sepanjang masa. Di dalam surat As-Saffat sebagaimana yang sering dibacakan, disampaikan oleh para khatib Idul Adha kemarin. Juga ritual manasik ibadah haji merupakan warisan peninggalan dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Antara kita umat Islam, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Nabiullah Ibrahim, dengan Khalilur Rahman, memiliki hubungan yang sangat dan amat spesial. Kisah Nabi Ibrahim terulang begitu banyak di dalam surat-surat Al-Quran, tidak kurang dari 25 surat baik Makkiyah maupun Madaniyah. Disebar di dalam Al-Quran, kisah Nabi Ibrahim ini ada di dalam 17 juz.
Al-Quran. Diulang namanya sebanyak 69 kali di dalam Al-Quran. Terbanyak kisah Nabi Ibrahim ini setelah kisah Nabiullah Musa alaihi salam di dalam Al-Quran. Maka tidak heran Allah subhanahu wa ta'ala berpesan di dalam Al-Quranul Karim sekaligus menegaskan, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladhina taba'u wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya orang-orang yang paling berhak untuk mewarisi dan melanjutkan perjuangan dan agama atau millah Ibrahim yang diwariskan kepada umat manusia ini adalah siapa mereka? Yaitu mereka yang senantiasa konsisten mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, menjaga dan merawat keaslian tauhid yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi ini yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta orang-orang yang beriman kepada beliau. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apalagi zikir yang baru saja saya contohkan, itu adalah juga termasuk warisan peninggalan Nabi Ibrahim alaihi salam yang diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Isra dan Mi'raj berjumpa di langit yang ketujuh dengan kakeknya yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Diajarkan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ibrahim yang di dalam Al-Quran disebutkan tentang keteladanan kepemimpinannya, karena Allah sudah menegaskan bahwa Ibrahim telah dijadikan oleh Allah sebagai imaman linnas. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Setelah Ibrahim lulus dengan nilai sempurna, melewati berbagai macam ujian-ujian keimanan, ujian-ujian ketauhidan, ujian-ujian pengorbanan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah merestui Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menjadi imam bagi seluruh umat manusia. Imam adalah induk, imam adalah contoh tauladan sempurna, imam adalah gerakan ucapannya yang selalu kita tiru dan kita ikuti sebagaimana imam di dalam salat. Kalau Nabi Adam dan Nabi Daud di dalam Al-Quran disebutkan beliau berdua ini sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tetapi Nabiullah Ibrahim istimewa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau diangkat sebagai khalil, sebagai kekasih, hamba yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagai imaman linnas, imam, pemimpin bagi seluruh umat manusia. Pemimpin dalam hal apa? Pemimpin dalam hal komitmen ketauhidan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita meneladani kepemimpinan Nabiullah Ibrahim alaihi salam? Yang pertama, kita harus melanjutkan merawat dan mewarisi nilai-nilai konsistensi beliau dalam ketaatannya kepada Allah yang mutlak, untuk membela agama Allah, membela tauhidullah. Sejak masih remaja beliau harus diuji oleh Allah, dibakar hidup-hidup oleh raja yang musyrik lagi zalim, sebagaimana digambarkan dalam surah Al-Anbiya ayat 58 sampai 60. Beliau bukan hanya itu diuji oleh Allah kesetiaannya dan loyalitasnya, tetapi juga diuji oleh Allah dengan mengorbankan anak yang dicintainya, yaitu Nabiullah Ismail alaihi salam.
sebagaimana direkam dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 111. Yang kedua, kita meneladani dari Nabi Ibrahim kepemimpinannya adalah beliau orang yang sangat teguh dalam memegang komitmen. Ini diungkapkan oleh Allah dalam surah An-Najm ayat 37, wa Ibrahim alladzi waffa. Apa yang dia sudah janjikan, apakah janji dia kepada Allah atau janji dia kepada sesama manusia, janji kepada anak, istri dan keluarganya, pasti dia tepati dengan sempurna. Wa Ibrahim alladzi waffa. Tingkat kesempurnaan dalam memenuhi janji dan loyalitas ini yang harus patut untuk kita teladani. Maka kita harus mencari dan melahirkan jenis-jenis pemimpin yang bisa meneladani dan meniru kepemimpinan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang siap untuk mengedepankan pengorbanannya dan loyalitasnya kepada tauhid, siap untuk mengorbankan apa yang dia miliki untuk kebaikan dan kemaslahatan agama dan umat ini. Ini yang harus kita cari. Ini yang harus kita teladani dari Nabi Ibrahim dalam soal kepemimpinan. Dan yang ketiga adalah Nabi Ibrahim alaihissalam ini sangat peduli, seorang pemimpin yang sangat peduli untuk menyiapkan generasi pelanjut yang saleh. Ingat doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah untukku keturunan anak cucu orang-orang yang saleh. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang mendirikan, menegakkan salat ini, dan termasuk dan juga golongan keturunan-keturunanku, mereka jadikanlah ya Allah sebagai penegak-penegak salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Demikian pula Nabi Ibrahim punya visi agar Allah menjadikan anak cucu keturunannya ummatan muslimatan lak, umat yang senantiasa tunduk patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim tidak lupa berdoa kepada Allah agar di antara anak cucu keturunannya di akhir zaman ini ada yang diangkat, dipilih oleh Allah menjadi pemimpin bagi seluruh umat manusia. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itulah dia Nabi kita Muhammad SAW, yang kata Nabi dalam sabdanya, aku ini adalah perwujudan terkabulnya doa ayahku. Beliau menyebut Nabi Ibrahim sebagai ayah, sebagaimana ayah kandung. Sebab ayah Nabi Ibrahim ini turun-temurun silsilahnya sampai kepada Nabi Ismail alaihi salam. Darah yang ada di dalam tubuh Nabi Muhammad SAW mengalir darah Nabi Ismail dan juga darah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka penting bagi kita untuk menyiapkan generasi pelanjut, anak cucu keturunan kita sebagai umat generasi yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita jangan tertipu terpedaya dengan seruan-seruan, dengan ajakan-ajakan kreasi atau inovasi agama baru yang disebut dengan agama Ibrahim, Abraham religion. Ini kerjaannya Israel, kerjaannya Amerika, untuk merayu dunia Islam, merayu negara-negara Islam, pemimpin-pemimpin dunia Islam
untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel laknatullah, yang mereka telah membantai, mereka telah menjajah umat Islam di negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di negeri Palestina di mana pusatnya adalah Baitul Maqdis. Di tahun 2019 mereka buat apa yang dinamakan sebagai Abraham Accords, Al-Ittifaq Al-Ibrahimi. Untuk apa? Normalisasi hubungan negara-negara Islam dan Arab dengan Israel, dan Islam dan Arab dengan Israel. Caranya bagaimana? Mengikis segala macam perbedaan-perbedaan sehingga tercipta harmoni, tercipta toleransi dan perdamaian antara bangsa-bangsa Muslim dengan Israel, dengan bangsa Israel. Tidak lama setelah itu mereka umumkan di pertengahan tahun 2020 mereka buat kreasi baru, apa yang disebut dengan Abraham Religion, yang ingin yang ingin membuat agama baru di luar dari agama Islam, ingin menyatukan akidah Islam, Yahudi dan Kristen dengan alasan bahwa tiga agama samawi yang besar ini adalah merupakan warisan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Betul, Nabi Musa adalah salah satu keturunan Nabi Ibrahim karena dia dari Bani Israel, keturunan Ishak dan Yakub. Betul, Nabi Isa alaihissalam adalah juga dari kalangan Bani Israel, keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Tetapi Nabi Musa dan Isa ini disebut di dalam Al-Quran sebagai Nabi dan Rasul yang membawa ajaran Islam, tauhid yang murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Ibrahim tidak bisa disebut sebagai Yahudi dan Nasrani sebagaimana pengertian agama sekarang, karena Allah sudah menegaskan, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi dia adalah orang yang hanif, yang tegak lurus di atas fitrah Islam. Dia bukan orang yang musyrik kepada Allah. Dan juga Allah menegaskan, kenapa Ibrahim bukan Yahudi dan Nasrani? Karena Taurat dan Injil yang diturunkan kepada Musa dan Isa alaihi wassalam itu jauh diturunkan setelah Nabi Ibrahim wafat. Dan Allah sudah menegaskan ajaran tauhid yang asli yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, dilanjutkan oleh Nabi Musa, dilanjutkan lagi oleh Nabi Isa alaihissalam, itu kemudian dibawa dengan penuh amanah, dengan penuh kejujuran dan kebenaran, dijaga keasliannya, dijaga keotentikannya oleh Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada lagi agama di luar Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita umat Islam cinta perdamaian. Ajaran Islam mengajarkan kita untuk toleransi antar umat beragama. Ajaran Islam mengajarkan kita untuk harmoni di tengah-tengah keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi Islam juga menekankan pentingnya kita untuk jujur kepada sejarah, jujur kepada akidah Islam yang diwariskan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diajarkan oleh Islam untuk menolak segala bentuk tahrif, penyelewengan dari akidah Islam. Kalau ada ingin membuat agama baru yang disebut Abraham Religion, maka jelas ini bertentangan dengan akidah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ingin mengikis habis akidah Islam, dan kita ingin dileburkan dengan akidah-akidah yang musyrik, yang telah bercampur dengan kekufuran dan kemusyrikan, yaitu Yahudi dan Nasrani. Masyaallah muslimin dirahmati Allah, maka tugas kita sebagai umat Rasulullah, kita yang baru saja merayakan Idul Adha, kita yang baru saja melaksanakan ibadah kurban sebagai simbol ketauhidan kita kepada Allah Ta'ala, maka kita wajib untuk menjaga kemurnian agama Islam ini.
Kita menjaga kemurnian Islam ini sebagaimana yang telah dideklarasikan oleh Allah pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, pada saat Nabi menyampaikan khutbatul wada'. Allah menurunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tidak ada lagi agama di luar agama Islam. Tidak ada lagi agama yang diridhai oleh Allah kecuali Islam. Yang terakhir yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena agama ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahu an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang barakah ini, agar Allah menjaga kekuatan iman dan Islam kita, agar kita istiqamah berislam sampai mati, dapat menjaga dan mendidik anak-anak cucu keluarga kita semuanya untuk berakidah Islam sebagaimana yang diajarkan di dalam Al-Quran dan yang diwariskan oleh Nabi SAW dalam sunnah-sunnahnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril islam wa 'izzal muslimin wa 'ali bi fadlika kalimatil haqqi wad din. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal. Buat jemuran. Buat apa? Tanaman hidroponik juga ntar insyaallah. Ya, terus support ya, teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat
santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas, ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah, berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.